Ini adalah refleksi dari doa-doa kita selama ini. Yang sebenarnya kita doa, Bapak Ibu, pekogi carana tahu supaya dikit mati husnul khatimah. Ini salah satu ikhtiar, bukan berarti pasti, tapi ikhtiar kita orang beriman adalah memperbanyak berdoa. Misalnya, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, kami berlindung kepadamu mati dalam keadaan zul khatimah. Atau misalnya doa husnul khatimah yang kedua, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya. Wa khaira amali khawatimah, sebaik-baik amalku pada penghujungnya. Wa khaira ayyami yauma alqaq, dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari di saat aku bertemu denganmu ya Rabb. Nah, jadi ya Roh ini narek dapat aku nih tahun lari men dari umur ya nih doa-doa makanya mesti dibaca dipakai kan. Yang rugi adalah nareko depo baca doa begini. Jadi kami lalu di Allah Ta'ala untuk mati husnul khatimah sementara kita sedang menuju ke titik itu. Nah sabayaro nareko 40 nih tahun umurnya lari menre apalagi 50. Dek naga ditajam sangat dinamati itu sebenarnya. Mesti karena namanya Pak Ibu. Tidak ada yang ditunggu untuk kita kecuali mati. Saya ulangi. Dosa itu disuruh ingat. Memang kita yang sudah berumur 40 ini, 40 tahun lari dan apalagi 50, maka sebaiknya doa-doa yang seperti ini yang harusnya kita perbanyak. Jadi aja natulu lino lilau. Aku mau lompi tahu ya wajarlah 20-30 tahun minta dunia, sukses dunia, lino lilau dia nama. Tapi nareko ini kali 40-50 apalagi nanti 10 tahun umur kita sudah berada di garis merah itu. Kita atur dulu. Baik, jadi sekali lagi kalau kali 60 tahun umur 60 tahun itu sudah garis merah. Nah, sama pada Nabi ta amaru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalhum ma yajuzu zalik. Umur umatku rata-rata 60-70 tahun saja. Wa qalhum ma yajuzu zalik, ada orang yang lewat dari usia itu tapi jumlahnya sedikit. Itu namanya kan. Rata-rata adalah 60-70, bahkan mereka tahu dia wani ya Roh. Rafi ini perjanjiannya dengan Allah. Maka sekali lagi saudaraku, alangkah ruginya manusia menunggu jadwal kematiannya sementara dia tidak berbuat apa-apa. Sempajanna begitu saja, tidak perkembangan. Ibadahnya begitu saja. Lari-lari. Dia pasrah dengan keadaannya. Tidak pernah ada inisiatif untuk menambah amalan apa ini. Bahkan ada orang yang meninggal dunia belum pernah mengerjakan amalan yang dahsyat misalnya. Apa amalan dahsyat? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam dikala orang lain tidur lelap, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Kalau ini yang engkau lakukan, Allah akan mengangkatmu pada posisi mahmuda. Ini janji Allah. Orang yang senang, cinta, menikmati malam tahajudnya diangkat posisinya oleh Allah maqama mahmuda, kedudukan yang mulia. Dan banyak orang yang belum sempat mengerjakan amalan ini meninggal. Iya nih, guru dia guru buat kita yang masih hidup. Maukah kita mengikuti orang yang seperti itu?
belum pernah merasakan nikmatnya sholat malam, dia sudah meninggal. Ada keinginan terkadang dalam hati kita, welo to karo rasakan desing mas sempat tengah benih, tapi hanya sekedar angan-angan saja. Belum sempat dia lakukan, sudah keburu meninggal. Welo to karo sedih mengaji temet tiap bulan. Ada keinginan, tapi hanya sekedar angan-angan saja. Ajal sudah datang, belum sempat terwujud. Irona pendapat guru jaga mai menyegerakan amal soleh. Jangan pernah menunda nasabah, ajal tidak pernah kita prediksi. Maksudnya pelajaran-pelajaran yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak orang yang meninggal secara tiba-tiba, secara mendadak. Kalau kita benar-benar tidak punya persiapan, Allahu Akbar, tidak bisa kita bayangkan bagaimana menderitanya kita di sana. Padahal dunia ini kan sinampumi, sebentar sekali kita dunia ini masuk alam kubur, menanti datangnya kiamat. Habis kiamat nanti kita akan hidup khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Maka orang yang cerdas sekali lagi, dia maksimalkan hidupnya, mempersiapkan untuk hidup di sana. Beruntungnya adalah orang yang berusaha maksimal dalam mempersiapkan hidup akhiratnya, dunianya ikut. Ini untungnya. Di papang aja na toriolo tai nareko mata nengi tease itu rumputnya pasti tumbuh, betul lah benar. Itu waruna. Tapi kuaru di taneng kira-kira tua ase. Nah, itu tidak mungkin. Yang papang aja toriolo ta maka nareko akhiramu fepe. Kau maksimalkan akhiratmu, linona mesti coy itu. Coy linoi. Tapi nareko lino di fepe mate-mate, akhiratnya hilang. Inilah nasihat agama buat kita, maksimalkan. Bagaimana raih maksimal itu? Itulah tadi, dia memanfaatkan seluruh situasi untuk beribadah. Nasabah itu belanda semata mancete lilino adalah beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dia pancaji rupa tahu isi bawah jengeng kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah ini adalah universal luas. Tanya bahwa maka mas sempajang mengaji banyak ibadah. Oleh karena itu, saya kembali kepada ke awal bahwa apa yang menjadi kebiasaannya orang biasanya meninggal seperti itu. Mautun nasi adatihim, kecenderungan manusia mati biasanya berdasarkan hobi. Agi na hobi pun nama cengke, biasanya dia meninggal seperti itu. Naga. Saya sudah agak lama pernah dulu diundang di Sampean. Yang meninggal itu Pak Haji yang sedang baca Quran. Barangkali kita pernah dengar beritanya di sekitar pasar tentara rumahnya, kalau saya tidak salah ingat, sudah lama. Beliau meninggal dalam keadaan baca Al-Quran di terasnya begini. Dan ini punya sejarah tersendiri buat saya. Biar ya Pak Haji, saya lupa namanya, tapi punya sejarah yang luar biasa kepada saya. Sejarahnya adalah, dan ini satu-satunya orang yang saya taksiai yang memesan penceramah adalah beliau sendiri. Jadi kita tuh tahu di taksiai Pak Lena Meteo pesan penceramah, ini dia orangnya. Waktu itu beberapa waktu sebelumnya saya ceramah di Sampean, meninggal saudaranya. Saya ceramah di atas kuburan. Selesai dikubur ceramah sebelum kita bubar. Ceramah di situ di atas kuburan. Yer bang haji cudang-cudang ditiklah di kubur cudang di Bakanera. Makutana di Pona kedaigan asan rumah ceramah. Kepada Ustaz Hamsa Kadir Asnaroji. Kepada Tiga Mondro, kepada Toto Panda, kepada kebaja di baja dari Komateka. Aja mau ngulik penceramah lain sebelum alena dulu. Yer pasti taruh. Jadi ternyata tidak lama. Tidak lama sebulan, 2 bulan kalau saya tidak salah itu peristiwa itu meninggal beliau. Sedang membaca Al-Quran di terasnya. Jadi cerita nggak iro keluarga anak pona maka ada mengaji ke postas manasu di Munri Bainena. Selesai masa, masa bayar mengaji lele kegiatannya begitu setiap pagi ngaji, sampai hari itu begitu. Beliau baca Quran, istrinya masak, selesai masak, mesti di Bainena aji taman imandre matasa ni nandreta. Ternyata Pak Haji itu sudah meninggal. Dalam keadaan duduk, Al-Quran di depannya masih terbuka.
mautun nasi adatihim, kecenderungan manusia mati biasanya berdasarkan hobi. Akhirnya puji rutun oleh cengkeh. Datang cucunya di rumah panggil, dia melalui telepon, datang langsung. Ustaz, engkau pas kenal marhum, dia nauli manguli panceramah malaikat tadi di dulu. Allahu Akbar, saya merinding dengar itu. Satu-satunya orang yang saya ceramai, orang mati yang ke sana. Saya datang ke sana, ceritakan peristiwa kematiannya yang sedang membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Meninggal husnul khatimah. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang senang, hobi, menikmati sholat malam, biasanya meninggal tengah malam itu. Orang yang senang bangun jam 2, jam 3, biasanya meninggal jam 2, jam 3. Rata-rata begitu. Perhatikan, makanya ulama-ulama kita itu rata-rata meninggal jam 2, jam 3. Kenapa? Dia meninggal di jam yang dia cintai. Jadi sebelum dia bangun, ada memang kegembiraan. Karena memang nyawana. Jam 10 tidur dia semua ada kegembiraan. Kenapa? Dia sangat menikmati heningnya malam itu. Bayangkan pas di kampung Illinois, ini tidak ada suara sama sekali. Jam 2, jam 3 itu. Bangun dia sholat malam. Kalau orang benar-benar khusyuk, barangkali saudara sini juga yang pernah merasakan, orang benar-benar khusyuk bangun sholat malam, sepi, hening, tidak ada suara sama sekali. Jangankan sampai doa, orang biasa baru takbir sudah nangis. Kalau dahsyatnya di sini sampai tengah geni, Pak. Orang baru takbir, Allah, air matanya mengalir dan dia tidak tahu apa sebabnya. Dan ketika itu terjadi, itulah kebahagiaan terbesar yang pernah dirasakan manusia. Tidak ada bandingannya, Pak. Menangis di keheningan malam. Orang lain tidur, dia bangun menangis dan dia tidak tahu apa sebabnya. Selesai itu ada bahagia yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dan ini kesempatannya terbuka kepada siapapun. Meskipun demikian bahwa hal seperti ini tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada sembarang orang. Jadi hamba-hamba pilihan yang diberikan seperti itu. Mereka tahu mau datang ke masjid saja motor. Dia lakukan sholat malam ini, tapi tidak diberikan kenikmatan bisa mengalirkan air matanya. Banyak itu orang yang sulit menangis, Pak. Ada bintang orang tidak bisa, memang dia menangis keras, meninggal keluarganya tidak bisa menangis karena memang hatinya keras. Ada juga yang diberikan kelembutan hati oleh Allah, mudah dia menangis. Melihat orang lain menangis dia tanpa tahu apa sebabnya, keluar sendiri air matanya. Itu ciri-ciri orang yang punya hati lembut. Orang yang seperti ini, kalau dia doa di tengah malam, dia menangis itu. Diangkat tangan, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Mengalir air matanya, dan dia tidak tahu kenapa ini bisa keluar. Dan bersamaan dengan itu ada rasa bahagia yang muncul di dalam dirinya yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Beruntung Bapak Ibu Saudaraku yang pernah merasakan peristiwa seperti ini. Maka ini harus kita usahakan. Bagaimana caranya? Diawali dengan tidur. Diawali dengan tidur. Jadi dari tidurnya dia sudah memang ingin bangun itu. Jadi kalau di dalam bahasa hadisnya, Nabi menyuruh kita berwudu sebelum tidur. Itu mudah terbangun tengah malam. Tapi kalau urusan dunia, orang mudah terbangun kalau urusan dunia. Seperti kemarin nih. Kemarin habis final Piala Eropa. Yang laki-laki kemarin. Siapa juara? Itali lawan Inggris. Menang Itali. Itu waktu babak sebelumnya. Itu kan mainnya di sepertiga malam yang akhir, betul? Jam 2, jam 3 rata-rata dia main. Tidak dilarang nonton bola, silahkan, hobi boleh. Tapi ada ibadah dahsyat di situ. Melaksanakannya walaupun minimal 2 rakaat kita kerjakan, ada bahagia yang diberikan Allah kepada kita. Amalan yang dahsyat ini Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan supaya kita menjadi belajar. Jangan sampai kita di alam kubur nanti menyesal. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu.
Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin kerjakan amal-amal yang dulu saya tinggalkan. Nailau di pengalaman di Bali Sudiling. Dia mau kerjakan amal yang hidup waktu dia hidup. Dia tinggalkan. Apa diantaranya? Ini salah satunya. Mereka tidak pernah mengerjakan sholat malam, mati, menyesal dia minta kembali dikembalikan oleh Allah ke dunia. Tapi tidak akan mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, tidak akan mungkin dikembalikan. Itu hanya kata-kata yang sia-sia. Tidak mungkin mereka dikembalikan ke dunia. Maka pelajarannya buat kita yang masih hidup, paksakan diri. Kita tidak akan pernah bisa mengerjakan ibadah yang dahsyat ini kalau tidak diawali dengan paksa. Setel alarm, paksakan diri. Setel alarm tak. Pamula TT2 lewat 5, jam 2 lewat 10, jam 2 lewat 15, jam 2.20. Jadi setel alarmnya itu kelima. Kenapa? Karena kecenderungan manusia kita kalau setel alarm begitu bunyi bangun matikan, tidur lagi. Biasanya pakura salmuni, moto teh diuno tindo sikit. Tapi nari kewik kalima ni muno moni nama tindo bitaw ya berarti memang kita sulit. Yang kedua, ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah tapi dia tidak bisa menangkap. Diberi pertolongan di Allah Ta'ala untuk sanggup mengerjakan ibadah yang dahsyat ini, tapi dia tidak bisa menangkap itu. Apa itu? Dibangunkan rasa ingin buang air kecil, kencing jam 2, jam 3. Ada yang pernah merasakan? Ada? Banyak orang yang sering begitu. Tiba-tiba tetek 2 setengah nanti lelok teme. Itu bukan sembarangan, Pak, itu hidayah. Hidayah itu. Nah, surah Allah Ta'ala moto ambil kesempatan itu, jangan sia-siakan. Karena tidak diberikan Allah kepada sembarang orang. Dia sembarang dari Allah Ta'ala itu. Jadi dari kali dari Allah Ta'ala tiba-tiba loki moto teme tetek setengah telu jam 2 hidayah, ambil kesempatan itu. Nah, sebab mereka tahu diwarnai di Allah Ta'ala memang begitu dia tiru jam 11 dia pula terasa kira-kira kan kena terserah. Mau subuh malah lodoh. Ada orang yang begitu tidur, ketika 10 saya tidak tahu. Malah lumayan. Tidak ada, dia merasa oh iya malah menyamuk tidur berapa iya memang. Enak tidurnya. Sementara kita yang diberikan itu hidayah itu luar biasa, Pak. Tidak perlu pakai alarm, itu alarmnya Allah. Allah menginginkan kebaikan buat kita. Dan sekali lagi kalau tidak dipaksa, kita sulit mengerjakan amalan ini. Amalan dahsyat. Dan orang yang mengerjakan ini tempatnya di akhirat lain. Wow, beda, Pak. Jadi aja berpikir, narik komafato kama sempajang postas. Saya tidak berbuat dosa, saya tidak berbuat maksiat. Mengerjakan yang perintah Allah. Ini insya Allah saya masuk surga, ya. Surga ini levelnya beda-beda. Jadi khusus orang yang satu ini, dia tempatnya beda. Saudara buka surah Az-Zariyat 51 ayatnya 15, 16, 17, 18. 4 ayat. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempat tinggalnya nanti fi jannatin wa uyun. Tempatnya di taman-taman surga. Jadi bukan di level surga yang biasa, bukan. Dia tempatnya di taman. Nih, Pak, sebagai gambaran di dunia. Di dunia ini kita ada taman. Ada taman-taman dunia yang kalau kita datang ke sana harus bayar. Contohlah misalnya kita yang paling dekat, yang paling kita terjangkau misalnya Bira. Bira nggak boleh taman-taman dunia. Kalau Bapak Ibu ke sana itu kan harus bayar kalau masuk. Kemudian nginap di salah satu penginapan, melihat begitu bangun kalau pagi melihat laut, melihat taman-taman. Itu bayar, selesai habis uang pulang kita. Bayangkan kalau kita tinggal di situ, tinggalnya di dunia di situ tinggalnya. Setiap hari melihat pemandangan kita yang dahsyat, ada pelayan-pelayan melayani kita. Alangkah luar biasanya itu. Nah, di akhirat nanti kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu tempat tinggalnya di taman-taman surga. Tidak surganya selevel sama Nabi, para Rasul. Kemudian ayat selanjutnya, akhirina ma atahum rabbuhum
mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhannya. Bayangkan dahsyatnya nih Pak Ibu. Yang menjadi pelayannya adalah Tuhan. Apa yang dia inginkan, apa yang dia minta diberikan langsung oleh Tuhan, tidak ada perantara. Akhidina ma atahum rabbun. Beda dengan orang yang nanti tinggal di level surga. Misalnya kalau kita nanti semuanya masuk surga, amin. Amin. Ini juga dapat. Doakan kita masuk surga ini. Kalau nanti masuk ke semua surga, Amin. itu memang. Berarti sulit memang kita masuk surga. Didoakan saya berat lisan kita itu. Padahal kita tahu enggak kalau kita dilihat oleh Tuhan? Yakin enggak? Kalau Allah saat ini menatap kita? Yakin. Yakin enggak kalau setiap omongan kita didengarkan oleh Allah? Yakin. Lalu kenapa berat lisan kita mengucapkan itu? Ini salah satu renungan buat kita. Kalau kita yakin, Iya, yakin. omongan itu doa. Jadi kalau misalnya salah mati mataman di surga, Amin. itu nanti surganya beda. Kalau di surga yang biasa itu dalam surah Al-Waqiah kan sering kita baca. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan surga berkeliling memenuhi permintaannya penduduk surga. Pelayan. Jadi ada pelayan surga yang seusia dengan kita. Apa yang kita butuhkan dikasih, apa yang kita minta dikasih. Eloki milau kuota, yariki. Eloki milau Android, yariki. Eloki update status setiap hari jadi. Misalnya rumah itu di surga, Pak Ibu, semua nanti orang di surga itu pengangguran. Semua pengangguran semua. Tidak ada yang kita kerja. Kita adalah king of the king di surga, rajanya raja. Jadi disiapkan istana, disiapkan istri, terserah di lebih pitu beneta terserah. Azwaju mutahharah, bahasa Al-Qur'annya itu. Disiapkan istri yang suci. Pelayan-pelayan serba semuanya ada. Apalagi kalau di surga yang satunya itu. Akhidina ma atahum rabbuhum. Lalu ayat selanjutnya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena sesungguhnya orang-orang ini melakukan sebuah kebaikan yang dahsyat waktu hidupnya di dunia. Apa kebaikannya? Apa? Bukankah kita sholat juga kebaikan? Bukankah kita dengar ceramah juga kebaikan? Kenapa orang-orang ini khusus? Apa yang dilakukan? Ayat 17 yang menjelaskan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Tuh. 17, 18, 2 ayat ini yang menjelaskan untuk memperoleh tadi itu yang 15, 16 amalannya apa? 17, 18 ayatnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Nah, itu amalannya. Jadi tidur malamnya sedikit. Jam 2 sudah bangun dia. Bukan bangun nonton Real Madrid lawan Barcelona, bukan. Ya bangunnya sholat. Allahu Akbar. Orang yang kalau biasa ke masjid bangun jam 2, bangun jam 2 mandi, bersihkan badan, berwudu, santai sebentar, setengah 3 start sholat. Kalau bacanya surah-surah yang panjang, kita bisa ambil 8 rakaat plus witir 3 sampai jam 4 lewat sedikit. Jadi ada waktu bersantai lagi sebelum kita ke masjid. Setengah 3 start. Bacanya ayat-ayat yang panjang. Misalnya mulai dari Al-Baqarah 1 lembar 1 rakaat atau 2 lembar 1 rakaat. Bagi yang hafal. Itu bisa ambil 8 rakaat plus 3 jadi 11 sebelum ke masjid. Tapi nareko misalnya kita kurang hafalan, baca surat pendek juga jadi. Baca surat-surat pendek. Yang penting, saya tidak hafal banyak Pak, jangan sampai. Oh jangan karena tidak ada hafalan panjang lalu kita tidak sholat. Bahkan witir itu sebelumnya amalan yang tidak boleh tinggalkan Pak. Sholat witir itu sebenarnya amalan sholat yang tidak boleh tinggalkan. Bukan fardu ya bukan, tapi sangat rugi orang yang tidak mengajarkan witir itu. Makanya sebagai tindakan antisipasi buat kita yang memang sulit bangun tengah malam, dianjurkan untuk berwitir sebelum tidur. Kalau fardu ada yang witir, narik memang sulit mawata mitoki mau tangga benih sebelum witir, sebelum tidur witir.
Witirnya bagaimana? Witir boleh 3, boleh 2. 2, 1. Witir namanya. 21 pernah dengar witir 21? Jarang kalau di sini nih. Jarang. Di kota rata-rata 21 witirnya. Dan itu yang paling afdal kalau menurut Imam Syafi'i. 21. Ya taruh 20, 21. Kalau witir 21 itu bagaimana Pak niatnya? Nih dengarkan nih, kalau 21 usalli, yang pakai usalli ini yang belum pernah saya ajarkan. Rakaatain po. Usalli sunnat syaf'i ma'al witri raka'ataini lillahi ta'ala. Syafa' 2 ma'al witri digabung dengan witir. Jadi dia duanya bukan 2 berpisah begini, tapi 2 yang dirangkaikan dengan witir. Usalli sunnat syaf'i ma'al witri raka'ataini lillahi ta'ala. Selesai salam bangkit lagi salat 1 rakaat. Usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Ini 21. Kalau 3 usalli sunnatan witri salasah rakaat. Dua-duanya sah, boleh. Sebelum tidur kalau kita sulit untuk bangun tengah malam. Ini yang pertama. Jadi amalan yang dilakukan orang untuk memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah nanti di akhirat, mendapatkan fi jannatin uyun adalah sedikit sekali dulu di tengah malam. Kemudian yang kedua ayat 18-nya wabil asharihum yastaghfirun, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Amalan ringan tapi jarang orang mengamalkan. Kemarin kita bulan puasa Ramadan. Bangun kita makan sahur, selesai sahur apa yang kita kerjakan? Ada yang menonton, ada yang update status, ada yang macam-macam. Padahal amalannya di situ adalah istighfar. Itu Al-Quran langsung perintahkan. Wabil asharihum yastaghfirun, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai datangnya waktu subuh. Amalan ringan, tidak perlu berkeringat, tidak perlu yang macam-macam, istighfar saja di waktu sahur. Jadi ini merupakan nasihat besar buat kita, terutama kepada pribadi, agar kita mengamalkan ini di waktu sahur kita. Nah, saudaraku, inilah yang membuat nanti orang-orang yang mengerjakan amalan seperti ini bahagia. Menjelang akhir hayatnya, wah itu dahsyat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahu Akbar. Mau meninggal dunia, menjelang akhir hayatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat. Allahu Akbar. Jadi malaikat itu sebelum malaikat pencabut nyawa datang, ada malaikat-malaikat rahmah yang turun sekitarnya. Apa kata malaikat ini? Allah takhafu wa la tahzanu. Partner, jangan takut. Ajak kami tahu. Jadi orang sedang menghadapi sakaratul maut yang dahsyat itu, menanti datangnya malaikatul maut, ada malaikat rahmah yang turun. Allah takhafu wa la tahzanu. Ajak kami tahu. Jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada Allah. Mudah-mudahan nanti akhir hayat kita semua mendapati hal yang seperti ini. Amin. Disambut oleh malaikat. Kenapa? Kita kembali ke awal pertamanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang ini yang selalu mempertuhankan Tuhannya itulah Rabbnya adalah Allah, tidak pernah meleset. Sekali dia ucapkan Allah Tuhanku, tidak pernah goyah, tidak pernah ada keinginan untuk berubah. Kemudian summa istaqamu, istiqomah. Ini istiqomah ini yang mahal. Istiqomah ini yang sulit istiqomah Pak Ibu. Mahal. Sama dengan kita ini duduk begini, duduk dengan ceramah.
Ada orang yang dinasihati itu masuk di kanan, keluar di kiri. Nasteroloi matama disuai kanan, masuk di kiri. Nah, entah tahu di mengajari matama di kanan, masuk di kanan. Lantak itu. Jadi dia matama yang masih penting itu tembus Pak. Ini ada orang yang nasihati masuk kanan, keluar kanan. Lantak. Kita nampak siapa itu? Abu Jahal, Abu Lahab. Itu mantal itu. Nabi tak langsung mengajari, jadi itu nampak. Orang itu dicorok celina. Nampak. Ada orang yang dinasihati, masuk dia paham, tapi tidak ada action. Jadi hanya sekedar paham saja, lagu cari dia stop. Pulang dia, tahu dia. Nah, ada orang yang dinasihati, dia dengarkan, dia pahami, pulang ke rumah, dia amalkan, tapi musiman. Tasyul memang ada sih. Ada orang begitu. Jadi dia begitu paham, ke masjid dia, pato oleh masjid, terpato, mau subuh kata. Siulah memang ada sih, cuti sih. Jadi hilang istiqomahnya, makanya istiqomah itu mahal. Nah, ada orang dengarkan nasihat, dia pahami, dia amalkan, istiqomah dia. Pulang dari sini, dia sholat malam, istiqomah terus sampai mati dia sholat malam. Itu namanya istiqomah. Di akhir hayatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat-malaikat ini. Allah takabu, jangan takut, aja nih tahu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena bahasa batu baru kok dipakai, benar aja nih tahu. Saya akan dampingi kamu sampai di akhirat. Masya Allah. Bagaimana tidak senang? Pak, katanya sakaratul maut itu ngeri, sakaratul maut itu sakit, puncak rasa sakit yang akan dirasakan manusia. Ya, lalu kenapa ada orang yang sakaratul maut tersenyum? Bagaimana dia tidak tersenyum? Ada malaikat yang mendampinginya, diperlihatkan tempatnya di surga. Bagaimana dia tidak tersenyum? Sakit, ya, tapi dia tidak rasakan. Dikesampingkan rasa sakitnya, saking bahagianya melihat tempatnya di surga. Amalannya adalah istiqomah. Sekali dia yang ke masjid, tidak pernah berhenti. Pantang dia berhenti ke masjid sampai akhir hayat datang. Itu namanya istiqomah. Dia tidak pernah berubah. Sulam cuti tidak, terus. Tidak ada kata berhenti ke masjid, terus sampai akhir hayat. Salat malam terus, baca Quran terus, tidak ada hari tanpa baca Quran. Tidak ada hari tanpa baca Quran. Istiqomah, dia jadikan program setiap hari saya harus baca Quran. Orang sudah istiqomah, dia menjadi kebutuhan lama-lama. Sudah butuh, tidak enak kalau tidak dilakukan. Jadi ada memang perasaan tidak enak. Orang yang karena ini terbiasa, dia sudah terbiasa baca Quran kalau malam, dia tidak akan mungkin tidur sebelum baca Quran. Kenapa dia memang tidak bisa tidur? Demikian lewat tidur matanya, mereka pernah ngaji. Kenapa? Dia sudah terbiasa. Hobi, senang, ia mana senang tiduran, kefur mengaji. Amalan ringan, yang amalnya juga, yang pahalanya juga luar biasa dahsyat.